Halo semuanya, kembali lagi di channel Ikhlas Bercerita. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan template agenda mengajar digital yang telah saya buat. Tentu masih banyak hal yang belum sempurna, karena saya baru banget belajar bikin template spreadsheet. Dan ini pertama kalinya saya bikin yang sebanyak ini. Tapi semoga bermanfaat ya. Dan dalam template ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Karena yang saya buat ya memang berdasarkan apa yang biasa saya gunakan. Dan mungkin Bapak Ibu juga punya kebutuhan masing-masing ya. Kebutuhan yang berbeda dengan saya. Tapi it's okay. Langsung saja kita menuju ke penjelasan tiap bagiannya. Nah, di bagian yang pertama ada petunjuk. Di sini ada pembukaan singkat yang menjelaskan tentang apa saja isi dari template agenda mengajar digital ini. Yang pertama ada pusat data. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa mengisi data-data yang dibutuhkan. Misalkan seperti kelas, hari, jam, kemudian nama-nama siswa Bapak Ibu, serta jadwal mengajar. Nah, bagian yang kedua ada beranda. Nah, di bagian beranda ini ada apa saja sih? Yang pertama ada identitas. Nah, di bagian ini bisa diganti. Karena nama saya Ikhlas, maka di sini saya tulis Hello Ikhlas. Bisa ganti dengan yang lain. Dan di sini ada identitas seperti nama, mapelnya, ngajar kelas berapa, dan tahun ajaran berapa. Kemudian di sini ada penanda waktu juga. Dan juga ada agenda. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi agenda 1 misalkan apa gitu. Nah, kalau udah selesai bisa dicantang gitu. Nah, selain ada agenda ada juga jadwal mengajar. Nah, di jadwal mengajar ini kita bisa melihat jadwal sesuai dengan hari yang mana datanya tadi sudah kita masukkan di pusat data. Di bagian beranda tinggal manggil aja. Misalkan contohnya hari Kamis. Hari Senin jadwalnya apa sih? Selasa apa sih? Rabu apa sih? Dan seterusnya. Nah, selain itu ada juga daftar isi. Nah, daftar isi ini bisa banget untuk disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Nah, di sini saya buat 13 semacam shortcut menuju ke sheet-sheet yang saya butuhkan. Di sini ada agenda mengajar dan sebagainya. Nah, untuk menambahkan, Bapak Ibu bisa mengeklik selnya, kemudian klik kanan, insert link. Nah, misalkan agenda mengajar. Nah, di sini saya bisa menuju ke, ini nanti muncul seperti ini. Oke. Nah, tak sampai di sini, di bagian bawah, kalau Bapak Ibu scroll lagi, di sini ada rangkuman agenda mengajar dan juga catatan siswa. Misalkan kita mau lihat di kelas 9A itu udah ngajar sampai materi apa, maka kita cukup memilih kelasnya 9A gitu. Nanti akan muncul di sini. Kemudian selain rangkuman agenda mengajarnya juga ada rangkuman catatan siswa. Jadi kita mau tahu nih catatan siswa apa saja yang ada di kelas 9A. Itu untuk beranda. Bagian yang keduanya adalah yang berikutnya adalah pelacak materi. Nah, di pelacak materi ini Bapak Ibu bisa mengisi judul bab dan subbab yang akan diajarkan di semester ini. Nah, di sini juga bisa masukkan kegiatan pembelajaran. Cuma ini masih saya kosongi karena belum saya tambahkan nanti kegiatannya mau apa. Kemudian selain kegiatan pembelajaran juga bisa ada kode tugas nih. Kadang buat mempermudah aja sih sebenarnya. Untuk sebab ini atau untuk tujuan ini kita sudah punya tugas belum nih? Nah, di situ bisa masukkan kode tugasnya untuk mempermudah aja. Nah, kemudian di sini ada kelas 9A, B, C, D, dan juga E. Karena saya ngajarnya di kelas 9, ada 5 kelas, maka di sini saya tulis 9A sampai E. Ini bisa juga diganti kelas misalkan 8 dan sebagainya. Nah, di sini ada centangnya juga. Misalkan di kelas 9A kita udah ngajar apa aja, itu bisa dicentang. Contohnya misalkan asesmen awal listrik statis. Nah, saya baru melaksanakan di kelas 9A, maka yang kita centang 9A aja.
Dan artinya nih, 9A sudah ada satu subbab atau satu tujuan yang dilaksanakan. Ada 9B, C, dan sebagainya. Gitu. Yang mana ini nanti akan muncul di beranda. Nah, ini contohnya ini ya. Misalkan 9A. Nah, total 28 itu berarti dari ini subbabnya tuh ada 28 subbab atau 28 bagian yang akan diajarkan di semester ini atau yang akan dilaksanakan di semester ini. Itu di sini. Berapa sih dari 28? Oh, sudah terlaksana 1. Sisanya tinggal berapa? Tinggal 27 agenda lagi. Begitu. Itu untuk pelacak materi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan langsung ya. Jadi nggak perlu ke pusat data. Tapi kalau kayak nama, jadwal, dan sebagainya itu harus diisi di pusat data. Karena nanti nyambung sama sheet yang lainnya. Gitu. Nah, berikutnya setelah ada pelacak materi ada agenda mengajar. Nah, agenda mengajar ini, nah contohnya. Nah, di sini ada hari, di sini sudah ada balet atau pilihannya. Senin, Selasa, Rabu gitu. Kemudian ada tanggalnya, bisa kita pilih juga. Kemudian ada jamnya. Nah, jamnya bisa kita pilih misalkan jam ke-1, 2, gitu. Ini bisa dipilih. Kelasnya kelas apa, topiknya tentang apa, kegiatannya bagaimana, siswa yang tidak hadir siapa, nah refleksinya bagaimana. Apakah kegiatan di kelas tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Itu untuk bagian agenda mengajar. Nah, kalau yang di sheet ini itu masih gabungan dari seluruh kelas. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen ngelihat di kelas 9A aja tuh gimana sih, 9B aja tuh gimana, bisa lihat di beranda ya. Jadi di sini ada rangkumannya. Jadi misalkan di kelas 9A udah apa aja, 9B udah apa aja, dan seterusnya. Tapi kalau yang di sini, itu total dari keseluruhannya. Nah, setelah itu ada catatan siswa. Nah, catatan siswa ini juga sama. Ada hari, tanggal, kelasnya apa, namanya siapa, catatannya itu apa, tindak lanjutnya gimana. Nah, di sini untuk nama saya ambilkan juga dari pusat. Jadi nanti biar nggak usah ngetik, tinggal langsung pilih saja. Misalkan namanya siapa, misalkan gitu. Jadi langsung muncul di sini. Jadi nggak perlu kita ngetik manual. Nah, kalau di sini masih campuran dari semua kelas yang kita ajarkan. Nah, kalau mau lihat per kelasnya bisa ditengok di beranda. Ya, misalkan kita mau ngelihat kelas 9D misalkan. Oh, di kelas 9D catatannya seperti ini. Gitu. Kemudian setelah catatan siswa, ada apa lagi ya? Ada daftar hadir. Nah, daftar hadir ini di sini ada nama-namanya. Nah, namanya ini sesuai dengan yang Bapak Ibu masukkan di halaman pusat data. Jadi karena di sini saya mau ini sebagai 9A, maka di sini saya klik 9A, 9B, 9A. Cuma 9A, 9B-nya ini cuma untuk namanya ya Bapak Ibu. Jadi isinya sih tetap ya. Isinya tetap gitu. Jadi untuk memudahkan ketika Bapak Ibu mau mengcopy lembar ini. Jadi nggak perlu ngetik manual, cukup panggil aja datanya. Nggak perlu mengetikkan nama yang sama atau mengopi pastekan nama yang sama berulang kali. Gitu. Nah, nama ini bisa daftar hadir ini bisa diduplikasi. Ya, nanti akan saya jelaskan gimana menduplikasinya. Nah, di sini untuk namanya itu di sini untuk kehadiran ya. Di sini ada tanggalnya bisa kita pilih, misalkan 2 Januari. Kemudian di sini, nah dia tuh hadir, izin, sakit, alfa atau terlambat gitu. Di sini kalau saya memang menambahkan terlambat ya. Karena tentu ada perbedaan antara dia yang hadir tepat waktu sama yang terlambat. Nah, sekaligus sebagai catatan buat kita gitu. Jadi, misalkan dia hadir. Misalkan ini sakit. Ini hadir juga gitu. Terlambat. Ini misalkan alfa gitu dan sebagainya. Nah, nanti ini akan otomatis masuk ke sini. Misalkan Agus Setia atau siapa nih nama siswanya hadir berapa kali gitu. Nah, di sini saya buat 30 pertemuan.
Oke, nah kemudian berikutnya misalkan kita mau duplikat ya. Kan kelasnya nggak cuma satu, tinggal duplikat aja. Misalkan ini dibuat untuk daftar hadir 9A. Ini daftar hadir 9B. Kita ganti aja 9B gitu ya. Ini namanya aja yang berubah ya, ininya tetap sama. Jadi hati-hati kalau mengubah ini ya. Ini hanya untuk mempermudah menggunakan nama saja begitu. Ya, saya hapus lagi. Oke. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir. Yang terakhir ada daftar nilai. Nah, untuk daftar nilai juga sama seperti tadi. Nah, di sini saya menyediakan ada 5 bab. Karena kebetulan saya ngajarin 5 bab. Gitu. Jadi, ini juga sama kayak daftar hadir sebelumnya. Gitu. Jadi, di sini ada kriterianya juga. Di sini saya pakai batas minimal 75. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mengubahnya juga bisa ya, diganti saja angkanya, misalkan 80 dan sebagainya. Oke, itu sekilas tentang template agenda mengajar digital yang saya buat. Ya, mungkin agak ribet ya, nggak tahu deh ribet apa enggak. Tapi ya, begitulah, semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Tuh. Oke, sambil saya mau bikin template pengajar saya sendiri. Oke, daftar hadir 9A. Dan seterusnya. Jadi begitu ya. Untuk daftar hadir ini kan di contohnya cuma satu. Bapak Ibu bisa mengkopinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti biar mudah untuk membukanya, cukup bikin daftar isi saja dengan ditambahkan tautan. Gitu. Jadi nggak perlu geser-geser terlalu banyak. Gitu aja Bapak Ibu. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa banget ditulis di kolom komentar. Cuma kalau memang ada banyak ya yang nggak berfungsi dengan baik ya, jadi diperbaiki sama-sama ya. Karena ini adalah versi trial alias percobaan yang pertama. Gitu. Setelah di semester sebelumnya tuh pernah bikin juga, tapi versinya lebih sederhana daripada ini. Cuma biasa aja. Nah, ini adalah penyempurnaan dari versi sebelumnya. Gitu. Saya rasa cukup ya. Terima kasih sebelumnya. See you in the next video.